Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 pembelajaran 3 dan 4. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Di pembelajaran 3 ada muatan IPS tentang mengidentifikasi ciri-ciri masyarakat modern. Kehidupan masyarakat terus berubah dari waktu ke waktu. Dahulu masyarakat hidup sederhana dengan teknologi yang sederhana pula. Kini masyarakat sudah semakin mengenal teknologi. Berbagai penemuan diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat yang tinggal berjauhan melakukan komunikasi menggunakan surat. Kini komunikasi dapat dilakukan menggunakan telepon genggam. Perubahan kehidupan manusia dari kehidupan tradisional ke kehidupan lebih modern disebut modernisasi. Modernisasi juga dapat diartikan sebagai pergeseran sikap warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Jika dahulu masyarakat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai dalam kebudayaan, kini nilai-nilai tersebut digantikan nilai-nilai yang berlaku di seluruh dunia. Berikut perbedaan antara masyarakat tradisional dan modern. Masyarakat tradisional, mata pencaharian masyarakat tradisional didominasi pada sektor pertanian, sedangkan masyarakat modern bekerja dengan menggunakan teknologi komputer. Dan aktivitas masyarakat tradisional cenderung tidak jauh dari tempat tinggal sehingga menggunakan alat transportasi bertenaga hewan atau manusia. Sedangkan transportasi modern menggunakan pesawat atau kereta api. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia tentang menceritakan isi cerita berdasarkan percakapan tokoh. Di dalam teks fiksi terdapat percakapan para tokoh. Percakapan itu menunjukkan permasalahan atau topik yang dibicarakan pada teks tersebut. Dengan demikian, kita bisa membuat ringkasan cerita berdasarkan isi percakapan para tokoh. Pada contoh teks pembelajaran 2 berjudul Bukan Jalur Kita, kita dapat menjelaskan isi ceritanya berdasarkan percakapan para tokohnya. Contohnya, Ayah. Ini percakapan antara Ayah dengan Dedi ada di judul Bukan Jalur di pembelajaran 2 ya. Ayah, maafkan Ayah ya, Dedi sudah lama menunggu. Kata Dedi, tidak apa-apa Ayah, Dedi baru saja keluar kelas, jadi belum lama menunggu. Nah, dari isi cerita tersebut, Ayah menjemput Dedi pulang sekolah. Belum lama setelah Dedi menunggu, Ayah tiba di sekolah. Isi cerita tersebut bisa dilanjutkan dengan mencermati percakapan yang ada di buku bacaan atau teks. Untuk muatan PPKN tentang menjelaskan dan menghubungkan makna persatuan dan kesatuan. Persatuan berarti berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan masyarakat, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat. Oleh karena itu, persatuan dan kesatuan sangat erat hubungannya. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kerukunan antar manusia salah satunya dapat tercermin dari kehidupan bertetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal dekat dengan rumah kita. Jika kita mengalami kesulitan dan perlu pertolongan, kita dapat meminta pertolongan kepada tetangga kita. Begitu juga sebaliknya. Kita sebaliknya segera menolong jika ada tetangga yang membutuhkan bantuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bertetangga, kita dapat memperoleh banyak manfaat. Di antaranya yaitu
Satu, dapat menyelesaikan masalah bersama-sama. Kedua, mengatasi perbedaan yang ada dengan tetangga. Yang ketiga, terciptanya kerukunan dan hubungan yang harmonis antar tetangga. Dan yang keempat, hidup akan menjadi aman, damai, dan tentram. Pernahkah kalian mendengar semboyan tentang Bhinneka Tunggal Ika? Nah, semboyan ini adalah semboyan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun bangsa Indonesia memiliki berbagai keberagaman, namun bangsa Indonesia tetaplah satu. Semboyan ini diletakkan pada lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pendiri bangsa kita sejak awal sudah menyadari adanya keberagaman bangsa Indonesia. Maka kita harus menghargai keberagaman yang ada sehingga persatuan dan kesatuan tetap selalu terjaga. Di pembelajaran 4 ada muatan IPS tentang perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi. Perkembangan teknologi transportasi kini maju sangat pesat. Berbagai jenis alat transportasi dikembangkan untuk memudahkan transportasi manusia. Dulu, alat transportasi menggunakan tenaga manusia atau hewan sebagai penggerak, misalnya beca, delman, rakit, dan perahu. Sekarang, alat transportasi menggunakan tenaga kimia dan listrik sebagai penggerak, contohnya mobil, sepeda motor, kereta api, pesawat, perahu motor, dan kapal laut. Perkembangan tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti 1. Transportasi yang cepat membantu masyarakat melakukan kegiatan dengan lebih efektif dan efisien. Kedua, interaksi sosial masyarakat dapat terjalin dengan baik karena transportasi yang mendukung diadakannya pertemuan di mana saja dan kapan saja. Meskipun memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan sosial, penggunaan alat transportasi modern juga perlu dilakukan secara bijak. Langkah bijak menggunakan alat transportasi modern misalnya dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Sebaiknya kita menggunakan kendaraan umum untuk bepergian, seperti kereta atau bus. Selain itu, jika jarak yang kita tempuh cukup dekat, kita juga dapat menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Selain menyehatkan, aktivitas tersebut juga dapat menghemat bahan bakar sehingga ketersediaan energi lebih terjaga. Jika masyarakat dapat menyikapi perkembangan teknologi dengan baik di era modernisasi ini, kehidupan kita akan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, tidak hanya di bidang sosial, tapi juga di seluruh aspek kehidupan manusia dan lingkungan. Untuk muatan bahasa Indonesia tentang menjelaskan isi cerita berdasarkan permasalahan yang dialami para tokohnya. Di dalam teks fiksi terdapat kejadian yang dialami para tokohnya atau kegiatan yang dilakukan para tokohnya. Kejadian dan kegiatan itu menjadi bagian dari cerita dalam teks fiksi. Penulis menceritakan siapa tokohnya, apa yang dialaminya, kapan terjadinya permasalahan, di mana terjadi permasalahan itu, dan bagaimana menyelesaikan permasalahannya. Untuk muatan PPKN tentang makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada masa penjajahan, persatuan dan kesatuan berperan sebagai faktor kunci bagi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Persatuan dan kesatuan pada masa itu menjadi senjata bagi para pahlawan dan rakyat Indonesia
untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kongres Pemuda menjadi tonggak sejarah bersatunya pemuda Nusantara dengan keberagaman yang ada. Dampaknya, perlawanan terhadap penjajah tidak terbendung dan proklamasi kemerdekaan dapat dilangsungkan oleh Soekarno dan Hatta. Pada masa kini, persatuan dan kesatuan digunakan untuk mengisi kemerdekaan. Sebagai penerus bangsa, kita harus mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Persatuan dan kesatuan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Di antaranya adalah 1. Menjalin kebersamaan dan saling melengkapi dalam kehidupan masyarakat. Kedua, menjalin toleransi dan rasa kemanusiaan dengan hidup berdampingan secara harmonis. Dan yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, tolong-menolong, dan rasa nasionalisme. Semua makna tersebut harus diterapkan dengan benar oleh setiap warga negara dalam segala aspek kehidupan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang tidak mudah terpecah belah. Demikianlah soleh-soleha untuk video pembelajaran hari ini. Jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 97 dan 103. Jangan lupa ketik nama kalian di kolom komentar, bukti bahwa kalian sudah menyimak video pembelajaran hari ini untuk absensi harian kalian. Selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tetap semangat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.